Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bintang Berau. Dan bisa ditebak, kali ini aku bakalan berbagi tutorial tas rajut HP yang mudah, simple, dan cepat jadi ya. Dan sedikit cerita, tas HP model ini adalah tas HP yang pertama kali aku pakai dan pertama kali aku punya. Dan pertama kali juga aku jual. Dengan hiasan rendah di bagian tutupnya sehingga mempercantik tampilan daripada tas ini. Dan untuk tas HP ini sebagian besar menggunakan tusuk DC ya, termasuk bagian talinya aku menggunakan tusuk DC juga, sehingga pasti mudah diikuti termasuk bagi kalian yang baru belajar merajut atau masih pemula. Dan untuk benangnya di sini aku memakai satu gulung, ini masih sisa ya. Dan untuk selanjutnya yuk kita ke tutorialnya. Dan untuk alat dan bahannya di sini ada benang polycherry, karena benangnya bakalan aku double, jadi di sini aku memakai hakpen ukuran 4 0 ya. Kemudian ada penanda jika ada dan korek api. Pertama-tama kita ambil benang di bagian luar. Kemudian kita juga ambil benang di bagian dalam. Di sini kadang susah, kadang juga gampang ya. Oke, di sini sudah dapat, langsung kita tarik saja. Sedikit susah. Terus satukan saja benang itu ya, 2 helai kita satukan menjadi satu. Kemudian pertama-tama kita buat slip knot terlebih dahulu. Cara membuat slip knot ada berbagai macam cara. Biasanya aku memang pakai cara seperti ini ya. Cara yang menurut aku paling mudah. Lalu lanjut buat 25 rantai. 1 2 3 4 5 6 dan lanjutkan sampai 25 rantai ya. Dan ini aku telah membuat sebanyak 25 rantai. Selanjutnya kita akan membuat tusuk HDC. Kita akan membuat tusuk HDC di lubang yang ketiga ya. Lubang pertama ini lubang hakpen, lubang pertama, lubang kedua, dan kita akan buat HDC di sini di lubang yang ketiga. Pertama-tama kita kait benang terlebih dahulu. Lalu masukkan di lubang yang ketiga. Oh ya, sebelumnya ini lubang atau HDC yang pertama tadi kita beri penanda ya, agar memudahkan kita nanti untuk berhenti. Kemudian lanjut, setiap lubang isi dengan satu tusuk HDC. Oke, dan lanjutkan dengan cara yang sama, masing-masing lubang isi dengan satu tusuk HDC sampai di bagian ujung ya. Ini sudah sampai di bagian ujung ini kita isi satu lubang dengan 4 tusuk HDC ya. Satu, dua, tiga, dan 4 HDC sambil agak kita putar. Dan sisi satunya sebelah sini sama,
sama seperti sisi satunya, yaitu masing-masing lubang isi dengan tusuk HDC 1 tusukan ya. Masing-masing lubang isi dengan 1 tusuk HDC. Dan lanjutkan sampai bagian ujung sini kembali ya. Dan ini sudah sampai di bagian ujung sini, ini tinggal 1 lubang, kita isi dengan 1 tusuk HDC. Selanjutnya lubang berikutnya kita isi dengan 3 tusuk HDC ya. Karena sebelumnya atau awal tadi kita telah membuat 1 HDC di sini. Jadi kita tambahin 3 lagi, jadi 3 tambah 1 4 ya. Oke, 3 tusuk HDC. Jadi di sini totalnya ada 4 dan di bagian sisi satunya juga ada 4 ya. Kemudian kita lepas penanda terlebih dahulu. Dan di sini kita tidak akan memakai slip stitch ya, tapi langsung memutar. Jadi di pas penanda ini kita bakalan isi dengan tusuk DC atau tusuk double crochet ya. Dan seperti yang aku jelasin di awal tadi, ini ramah sekali untuk pemula. Jadi di sini tinggal kalian buat aja tusuk DC, memutar terus ya. Memutar, tidak ada slip stitch. Selanjutnya seperti itu terus. Pokoknya setiap lubang isi dengan tusuk DC ya. Dan di sini aku tandain terlebih dahulu. Kita buat 1 putaran terlebih dahulu. Oke, dan lanjutkan setiap lubang isi dengan 1 tusuk DC, jangan sampai ada yang terlewatkan. Bagian ujung sini sama, setiap lubang isi dengan 1 tusuk DC ya, tidak ada penambahan sampai di bagian sebelum penanda ya. Dan ini sudah sampai di bagian sebelum penanda, ini kita buat 1 DC lagi dan kita lepas penanda. Lanjutnya kita juga bakalan isi di penanda tadi dengan 1 tusuk DC. Jadi pokoknya ini tinggal kalian isi saja, memutar ya. Lanjutkan saja terus seperti itu. Dan ketika sudah kelihatan melengkung atau naik ke atas, ini kita balik dulu ya. Oke, kita balik karena kita bakal merajut di bagian luar. Nah, ini bagian luar. Sebelumnya ini kita beri penanda terlebih dahulu sehingga ketika kita nanti berhenti itu tidak bingung. Nanti kita bakalan berhenti di sini ya, di bagian penanda. Dan ini sudah mulai kelihatan ya, kelihatan naik. Oke, dan lanjutkan saja dengan cara yang sama sampai 18 putaran ya. Oke, dan di sini aku telah membuat sebanyak 18 putaran ya, 18 putaran tusuk DC. Baik di bagian depan maupun di bagian belakang, jika dihitung masing-masing ada 18 baris tusuk DC ya. Dan ini kita telah berhenti di baris penanda ya. Nah, penanda. Nah, di sini kita berhenti di sini. Nah, agar untuk mengimbangi tusuk DC ini, berhentinya ini kita bakalan akhiri dengan 1 tusuk HDC dan 2 tusuk slip stitch ya. Ini tusuk HDC agar seimbang gitu ya. Kemudian kita akhiri dengan tusuk slip stitch 2 kali. Kemudian buat 1 rantai untuk mengunci benang, lalu kita bakar ya. Dan sisanya kita rapi-rapikan saja ya di bagian dalam. Lalu kita ratakan ya antara kanan dan kiri. Ini bagian sini kita samakan, kita cari tengahnya. Karena tadi kita merajutnya memutar, jadi ada bagian tas yang kelihatan tinggi. Nah, untuk bagian tas yang kelihatan tinggi itu kita jadiin bagian belakang ya, dan kita bakalan merajut tutupnya di situ. Lalu kita rajut di lubang yang ini lubang hakpen ya. Lubang pertama, lubang kedua. Nah, di lubang yang ketiga kita masukkan hakpen. Kita buat tutupnya mulai dari sini ya. Masukkan hakpen, kemudian
benangnya kita siapkan, agak ditarik ya bagian ujungnya biar nggak lepas. Lalu kita masukkan di lubang tersebut, lalu buat satu rantai. Sambil ini kita tarik benangnya, kita pegangi. 2, 3. Jadi kita buat 3 rantai. Lalu kita buat DC di lubang depannya ya. Sambil benangnya kita pegang, kita rajut ya. Buat tusuk DC di lubang sini ya. Dan lanjutkan membuat tusuk DC masing-masing lubang, isi dengan 1 tusuk DC. Lanjutkan sampai di lubang yang ketiga sebelum penanda ya. Oke, di bagian sini ya. Ini kita sisakan 2 lubang. Lalu kita buat 3 rantai. 3 rantai, lalu kita balik seperti ini. Dan kita buat tusuk DC di lubang sini. Lanjutkan dengan cara yang sama, masing-masing lubang isi dengan 1 tusuk DC sampai bagian ujung ya. Oke, dan ini sudah sampai di bagian ujung. Kita bakal hitung baris pertama, tutupnya ini. Ini ada 21 tusuk DC ya. Dan untuk baris kedua dan seterusnya itu juga harus sama, 21 tusuk DC. Dan ini tadi baris kedua aku hitung baru 20. Jadi masih kurang 1. Nah, di bagian ujung sini kita juga bakal beri atau kita bakal isi dengan 1 tusuk DC. Pokoknya semuanya harus berjumlah, barisnya harus berjumlah 21 DC ya, jangan sampai kurang karena nanti bakal mempengaruhi tampilan dari tutup ini ya, bakal nggak sejajar gitu. Lalu buat 3 rantai, kemudian kita balik. Sama seperti tadi, masing-masing lubang isi dengan 1 tusuk DC ya, sampai 21 tusuk DC. Dan lanjutkan saja dengan cara yang sama sampai 7 baris tusuk DC ya. Oke, dan setelah kita membuat 7 baris tusuk DC, ini yang terakhir ya, kita buat 1 DC, ini yang lubang terakhir. Kemudian buat 1 rantai. Lalu kita putus benang ya. Dan rapi-rapikan saja. Lalu selanjutnya kita buat tutupnya dari sini ya, sebelah sini kita balik. Oke, seperti ini kita sejajarkan dulu. Nah, di sini kita bakalan buat tusuk single crochet. Kita lihat dari sini, kita samakan dulu ya. Oke, nah di bagian sini ya. Lalu kita masukkan hakpen. Kemudian kita kaitkan. Kita masukkan, kita buat 1 rantai. Dan di sini setiap 1 DC ini kita isi dengan 2 single crochet ya. Nah, di sini ini 1 DC kita isi dengan 2 single crochet. Di sini ini sembarang ya. 1, dicari-cari sendiri ya lubangnya, mungkin agak sedikit kesusahan. Intinya setiap DC ini kita isi dengan 2 single crochet sampai di bagian bawah. Ini ada 7 DC ya, berarti kita buat sebanyak 14 single crochet. Dan lanjutkan sampai bagian bawah ya. Dan ini sudah sampai di bagian bawah ya, semuanya ada 14 single crochet. Kemudian lanjut ya, di bagian bawah sini kita bakal buat 1 rantai. Kemudian buat single crochet di sini sebanyak 8 single crochet ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 dan 8 single crochet. Kemudian kita bakal skip 3 lubang. Lalu buat rantai sebanyak 5 rantai. 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kita skip 3 lubang ya. 1, 2, 3. Di lubang yang keempat kita buat single crochet kembali. Dan di sini sama, ada 8 single crochet ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 single crochet. Jadi sisi satunya dan satunya sama ya, harus seimbang, 8 single crochet. Kemudian buat satu rantai di sini. Satu rantai. Kemudian kita masuk di lubang sini. Kemudian sama seperti sisi satunya ya. 1 DC ini kita isi dengan 2 single crochet ya. Setiap DC ini kita isi dengan 2 single crochet. 1, 2, 1, 2, 2. 2, 2, lanjutkan sampai sini ya. Lanjutkan dengan cara yang sama. Oke, ini sudah sampai di bagian sini, sudah selesai ya kita membuat single crochet. Kemudian kita slip stitch di bagian sini ya, buat tusuk slip stitch. Lalu buat satu rantai, kita balik seperti ini ya. Oke. Kemudian skip 2 lubang. 1, 2. Di lubang yang ketiga kita buat 5 tusuk DC ya. 1, 2, 3. Lanjutkan sampai 5 DC ya di dalam satu lubang. Dan ini kita telah membuat 5 DC dalam satu lubang. Selanjutnya skip 2 lubang. 1, 2. Di lubang yang ketiga kita buat single crochet ya. Kemudian skip 2 lubang lagi. 1, 2. Di lubang yang ketiga buat 5 DC ya. Sama seperti yang tadi, yaitu satu lubang isi dengan 5 DC dengan tusuk 5 DC. Lanjutkan sampai 5 tusuk DC ya. Dan ini sudah 5 tusuk DC. Kemudian skip 2 lubang lagi buat tusuk single crochet di lubang yang ketiga. Kemudian skip 2 lubang lagi buat 5 tusuk DC. Oke, dan setelah kita membuat 5 tusuk DC sama seperti tadi caranya ya. Skip 2 lubang, di lubang yang ketiga kita buat tusuk single crochet. Nggak kelihatan lubangnya ya karena tadi kita membuat single crochet dari dalam. Nah, ini skip 2 lubang buat single crochet. Kemudian skip 2 lubang lagi ya, buat 5 tusuk DC di dalam satu lubang. Dan ini sudah selesai membuat 5 DC. Kita skip 2 lubang, kita buat SC atau single crochet. Kemudian di bagian renda sini kita buat 6 ya, 6 tusuk DC, 6 atau 7 ya. 1, tergantung besar kecilnya lubang yang kalian buat ya, kalian kira-kira saja. Oke, di sini aku buat 6 ya, 6 DC. Kemudian buat single crochet di bagian sini, sama ya, di bagian sini. Kemudian kita sama seperti tadi, skip 2 lubang. Skip 2 lubang buat 5 tusuk DC di dalam satu lubang. Oke, kemudian skip 2 lubang lagi.
1 2, kemudian buat tusuk single crochet, kemudian skip 2 lubang, kita buat tusuk DC di sini ya. Dan lakukan dengan cara yang sama, skip 2 lubang buat single crochet, skip 2 lubang buat tusuk DC, skip 2 lubang buat single crochet, lanjutkan ya. Oke, ini sudah sampai di bagian terakhir. Kemudian kita bakal buat slip stitch ya di sini. Oke. Kemudian buat 1 rantai untuk mengunci. Kemudian ini kita bakal potong benang atau bakar benang ya. Badan tas setelah selesai ya, tinggal kita beri kancing saja, kita pasang kancing. Untuk selanjutnya pembuatan talinya ya. Untuk pembuatan tali tas ini ya. Di sini masukkan hakband. Sebelumnya diluruskan saja, cari bagian tengah-tengahnya yang pas di situ ya. Kita akan pasang talinya. Lalu siapkan benangnya, kita taruh di hakband, kait. Kemudian buat 1 rantai, kita buat single crochet di lubang berikutnya. Kemudian buat single crochet lagi di lubang depannya di sini ya. Kemudian buat 3 rantai, 1 2 3, kita balik seperti ini ya. Kemudian di lubang bagian sini ya, kita buat 1 tusuk DC, dan lubang depannya lagi buat 1 tusuk DC. Jadi total ada 3 DC ya. Yang 3 rantai tadi kita anggap 1 DC. Kemudian buat 3 rantai lagi, kita balik seperti ini. 3 rantai ini kita anggap 1 DC ya. Kemudian buat DC di lubang depannya, di pas sini ya. Kemudian lubang depannya sama, kita buat 1 DC ya. Mungkin sedikit agak susah. Kemudian lubang depannya kita buat 1 DC kembali. Kemudian buat 3 rantai. Kita balik ya. Oke, lanjutkan dengan cara yang sama ya. Sepanjang 100 cm atau sesuai keinginan kalian masing-masing ya. Oke, dan di sini aku telah membuat tali sepanjang kurang lebih sepanjang 100 cm ya. Ini kita samakan dulu biar biar sama ya, nggak melintir. Kemudian ini kita bakalan membuat slip stitch. Ini kita samakan juga ya. Bisa kalian perhatikan. Di sini menggunakan hakband saja ya. Sebenarnya lebih gampang menggunakan jarum tapestry, karena di sini aku membuat tutorial untuk kalian yang masih pemula, mungkin alatnya belum lengkap. Jadi di sini memakai hakband ya. Dengan cara menggunakan tusuk slip stitch. Dan masukkan lagi di lubang depannya. Jadi tadi DC-nya ada 3 DC ya, berarti kita bakalan buat slip stitch 3 di 3 lubang. Oke, kemudian lubang yang terakhir lalu buat 1 rantai, tarik benang, lalu kita putus benangnya ya. Hasil sisa benang ini kita selip-selipkan, kita rapikan ya.
Dan untuk bagian talinya telah selesai ya. Selanjutnya kita pasang kancingnya. Ini ya. Kancing seperti biasa ya. Sini aku pasang. Dan mungkin untuk tutorial tas rajut HP ini cukup sekian ya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin ada pertanyaan bisa kalian langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe serta hidupkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, terima kasih.